Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua sehat selalu dan lebih semangat hari ini untuk belajar IPS. Bagaimana hari ini? Semangat ya anak-anak? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali kegiatan hari ini. Kita seperti biasa yaitu akan diawali dengan berdoa, mengingat pelajaran yang kemarin atau minggu lalu, materi hari ini, dan juga menyimpulkan serta menyelesaikan tugas atau kuis ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dulu berdoa ya. Kita awali dengan berdoa agar semua aktivitas hari ini menjadi ladang ibadah kita, terhitung pahala. Baik, untuk semuanya silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Yang pertama sudah kita awali dengan berdoa. Marilah kita lanjutkan, yaitu untuk sedikit mengingat pelajaran yang sudah lalu atau minggu lalu, yaitu kita telah belajar tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Masih ingat anak-anak? Ya, tentu kalian masih ingat. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba ya. Ibu harapkan kalian tetap mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu dengan membacanya kembali. Kemudian kita hari ini akan lanjutkan, yaitu materi berikutnya adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, dapat menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Kalian juga diharapkan dapat menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Baiklah, berikutnya konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pemikiran yang kreatif untuk membantu alternatif tindakan. Seorang wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilannya. Berikutnya peran wirausahawan dan hubungan gagasan kreatif dengan kegiatan ekonomi. Peranan wirausahawan yaitu mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi karena dapat memunculkan ide yang inovatif yang akhirnya dapat mendorong meningkatkan kegiatan ekonomi. Gagasan-gagasan kreatif diharapkan akan muncul dan menimbulkan kegiatan ekonomi. Berikut adalah contoh kegiatan ekonomi kreatif ya. Ada Braga Festival dan juga Pekan Raya Jakarta. Berikutnya konsep ekonomi kreatif mengacu pada Inpres nomor 6 tahun 2009. Era ekonomi baru yang
mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produk atau karya kreatif. Perekonomian Indonesia mengalami transformasi dari berbasis SDA menjadi berbasis SDM. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam industri kreatif dan tenaga kerja berada pada sektor jasa atau produk abstrak. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Contoh seni dari berbagai daerah. Hasil kerajinan Jawa Barat. Lingkup industri kreatif yaitu mencakup 14 subsektor. Periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion, mode, film, video, fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan atau percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio, TV, dan riset atau pengembangan. Kegiatan kreatif secara rutin diselenggarakan daerah antara lain di Bandung, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Jember, Bali, Lampung, dan Palembang. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif yaitu menyiapkan intensif untuk memicu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan kalangan swasta, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu yang pengembangan pasar, membentuk industri kreatif council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Berikut beberapa strategi pemerintah Kementerian Perdagangan dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi, meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI. Festival Ekonomi Kreatif, Wahana Kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran, riset ekonomi, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif, kegiatan fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif, dan penciptaan identitas lokal daerah. Sebagai penutup kita simpulkan bersama yaitu bahwa kesimpulan pertama tentang pengertian ekonomi kreatif yaitu sebuah konsep di bidang perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaat informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produk atau karya kreatif yang terdiri dari 14 klaster sebagai tercantum dalam Impres nomor 6 tahun 2009.
Kesimpulan kedua adalah yaitu adanya 14 subsektor dalam ekonomi, yaitu periklanan, arsitek, pasar seni, kerajinan, desain, fashion, mode, film, video, fotografi, musik, seni, penerbitan dan percetakan, layanan komputer, piranti lunak, radio, TV, riset pengembangan, dan riset dan pengembangan. Ya, anak-anak, kita sudah selesaikan materi ini. Kemudian kalian bisa membuka Google Classroom untuk membuat latihan atau menyelesaikan latihan tugas atau kuis yang telah Ibu kirim di Google Classroom. Kemudian kalian akan mendapatkan nilai dan untuk mengukur pemahaman kalian pada materi ini. Kiranya hari ini cukup sekian dan terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.